Salam sejahtera, penuh sukacita dan damai sejahtera bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu melalui ibadah live streaming. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema yang sama, yaitu Hari Sabat, yang kami siarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Satu link YouTube yang khusus memuat pengajaran-pengajaran Alkitab. Sebelum memasuki pengajaran kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan judul Melangkah Pasti. Ketika Anda temukan sebuah ajaran yang benar, sebuah kebenaran, Anda langkah pasti, walaupun kiri kanan Anda menganggap ajaran Andamu aneh. Sama juga, ketika saya temukan bahwa hari Sabat itu adalah hari ibadah yang ditetapkan Tuhan, saya putuskan ibadah kami setiap hari Sabtu. Itulah sebuah kepastian. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan ini. Kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita agar kita bisa mendapatkan pengajaran yang baik hari ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap Engkau
untuk memohon petunjuk, memohon bimbingan, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Supaya apa yang akan kami dengar, apa yang akan dibahas pada hari ini, menuntun kami memahami kebenaran secara utuh. Pimpin Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan mengajarkan kami menemukan kebenaran. Kami siap belajar oleh pimpinan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, inilah tema yang akan kita kupas, yaitu hari Sabat. Nah, dari tema tersebut saya sudah siapkan 15 sesi pertemuan. Oke, dari sesi pertama, Sabat pertama sampai Sabat yang ke-10 sudah saya kupas dan sudah kami tayangkan di dalam link YouTube kami. Karena itu bagi Bapak Ibu yang mungkin pertama dan belum pernah mengikuti sebelumnya, bisa nonton kembali sesi pertama sampai sesi yang ke-10. Nah, sesi yang akan kita kupas pada hari ini adalah sesi yang ke-11 dengan judul Hukum yang keempat yang telah diabaikan. Karena di sesi ini kita akan mengupas tentang 10 hukum Allah. Saya menemukan banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, kenapa mereka tidak memegang hari Sabat? Karena hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi, hari Sabat itu hukum Taurat. Oke? Ya, terserahlah kalau mereka mau berpandangan demikian. Tapi coba dengarkan penjelasan di sesi yang ke-11 tentang 10 hukum Allah. Karena di dalam 10 hukum Allah, hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Sehingga menjadi tantangan bagi pendeta hari ini untuk kita renungkan, betulkah hari Sabat itu hukum Taurat? Betulkah hari Sabat itu sudah tidak, betulkah 10 hukum Allah itu hukum Taurat? Dan betulkah 10 hukum Allah itu sudah tidak perlu kita jalankan lagi? Kita akan gali lebih tajam. Sesi pelajaran yang ke-11, hukum keempat yang telah diabaikan. Tahukah Anda, apa sih intisari dari Alkitab? Bapak Ibu, intisari dari Alkitab itu apa? Biasakan banyak hal yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita yang namanya intisari atau biangnya. Misalnya gula, ada biang gula. Kemudian aroma untuk buat kue ada namanya esen. Misalnya esen durian. Jadi kalau satu botol bisa membuat kue rasa durian banyak sekali. Karena memang intinya. Ya, kita lihat biang dari segala ajaran di Alkitab. Biangnya atau intisari dari Alkitab itu adalah 10 hukum Allah. 10 hukum Allah. Alkitab kita terdiri dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ada 66 kitab dan ditulis sekitar 40 orang. Bapak Ibu, 66 kitab, 40 penulis, dan intisari dari apa yang mereka tulis adalah pengembangan dari 10 hukum Allah. Jadi, Alkitab yang begitu tebal, Perjanjian Lama, Perjanjian itu hanya pengembangan dari isi 10 hukum Allah. Kan luar biasa, berarti 10 hukum Allah itu merupakan hukum yang tertinggi. Karena 10 hukum Allah itu diukir oleh jari Allah sendiri. Kita baca Keluaran pasal 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Perhatikan di sini loh batu. Hukum yang dan perintah yang akan kutuliskan kepada mereka. Apa yang dimaksudkan di sini? Keluaran 31 ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Nah, inilah yang saya katakan intisari dari seluruh firman Tuhan. Karena Allah sendiri menulis, Allah sendiri mengukir. Tidak ada bagian kitab suci manapun selain daripada yang ditegaskan di sini. Karena itu saya bangga, saya kagum dengan kitab sucinya orang Kristen. Kenapa demikian? Karena ada bagian tertentu yang benar-benar Allah tulis.
Coba Anda lihat, kitab suci manapun tidak ada catatan bahwa Allah yang menulis bagian tertentu dalam kitab suci mereka. Tapi Alkitab kita ada. Di dalam 10 hukum Allah, itu Allah sendiri yang tulis, diukir pakai jarinya di atas 2 lempengan batu. Karena itu menjadi intisari dari seluruh kitab. Kita harus imani bahwa Alkitab atau kitab suci umat Kristen adalah benar-benar firman Tuhan. Kenapa kita imani? Disebut firman Tuhan karena sumber penulisannya. Kita lihat sumber penulisan dari Alkitab kita. Sumber pertama, ada bagian yang ditulis oleh Allah, yaitu 10 hukum Allah. Sumber penulisan. Nah, kemudian ada bagian yang ditulis oleh hamba Allah atau manusia. Nabi-nabi, rasul-rasul, gembala, raja, dan sebagainya. Nah, itu ada 66 kitab. Dengan kata lain, 66 kitab itu adalah tulisan manusia, tapi manusia itu dipakai oleh Allah. Tentu mereka menulis juga tidak sembarangan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berarti 66 kitab, penulisnya 40 orang lebih kurang, mereka tuh diilhamkan oleh Allah. Tulis ini, tulis itu, tulis ini, tulis itu, sampaikan ini, sampaikan itu. Berarti ketika mereka diilhamkan sampai menulis kitab suci, berarti sumbernya juga dari Tuhan. Maka Alkitab kita benar-benar firman Tuhan. Bisa tangkap sampai sini? Firman Tuhan. Karena itulah kita bersyukur kita telah menemukan firman Tuhan yang sesungguhnya. Nah, intisari dari firman Tuhan itu adalah 10 hukum Allah. Tidak ada kitab suci agama manapun di dunia yang kitab sucinya ada tulisan Allah secara langsung, yaitu 10 hukum Allah. Namun, kitab suci agama Kristen, 10 hukum Allah itu benar-benar diukir Allah atas 2 lempengan batu di Gunung Sinai. Jadi ini itu bukan saja cerita fiktif tapi fakta sejarah. Gunung Sinai benar ada. Nah, ketika kami kunjungi negara Israel, tur ke Israel, kita juga dibawa ke Gunung Sinai. Ini kan fakta sejarah. Gunungnya nggak hilang kok, masih ada bukti sejarah. Nah, tapi tempat persisnya, lokasi di mana Musa pernah bertemu dengan Allah, titiknya, nah tentu ini kita nggak tahu. Intinya Gunung Sinai ini loh. Jadi kalau Anda dapat berkat, pergilah ke Israel dan akan dibawa ke Gunung Sinai. Apakah isi dari 2 loh batu yang ditulis oleh jari Allah itu? Kita lihat isinya itu apa. Ulangan 4 ayat 13. Dan ia memberikan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan. Yaitu ke-10 firman dan ia menulisnya pada loh batu. Perhatikan kata ia menuliskan pada 2 loh batu. Loh itu adalah 1 lempengan. 2 lempengan batu. Isinya itu apa? 10 firman. Oke, 10 firman ditulis di atas 2 lempengan batu. Itu diukir oleh jari Allah. Bukan ditulis oleh manusia. Bukan ditulis oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita lihat isi dari 10 hukum Allah itu, yang pernah ditulis oleh Allah ribuan tahun yang lalu di atas 2 lempengan batu di Gunung Sinai. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. 10 hukum Allah itu tercatat di dalam 2 kitab. Keluaran pasal 20 dan Ulangan pasal 5. Yang akan saya kutip adalah yang Keluaran pasal 20. Hukum pertama 2, 3, 4. Lalu hukum kelima 6, 7, 8, 9 sampai 10. Inilah 10 hukum Allah. Nah, hari ini secara khusus kita akan kupas, kita akan pertajam 10 hukum Allah ini, khususnya di hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Intisari dari 10 hukum Allah itu terbagi menjadi 2 bagian. 10 hukum Allah dibagi menjadi 2 bagian. Intisarinya itu hanya 5 huruf. Kasih. Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Itu intisari pembagian dari 10 hukum Allah itu. Perhatikan kembali di sini. Mengasihi Allah, hukum 1 sampai 4.
Oke, mengasihi Allah. Karena ini hubungan antara Allah dengan manusia. Nggak ada hubungan dengan sesama manusia. Nah, sedangkan hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 itu mengasihi manusia. Bagaimana sesama manusia berinteraksi dan lain sebagainya. Jadi, intisari dari Alkitab sebenarnya kasih. Dan Allah itu kasih. Oke, Allah itu kasih. Dengan sendirinya, intisari Alkitab adalah kasih karena Allah itu kasih. Dan kalau kita simbolkan akan membentuk sebuah salib. Mengasihi Allah, garisnya itu adalah vertikal, hubungan antara Allah dengan manusia. Sedangkan hubungan sesama manusia, garisnya itu horizontal. Jadi kedua garis vertikal dan horizontal kita gabungkan, maka terbentuklah salib Yesus Kristus. Jadi intisari itu di sana. Kita lihat kasih. Pembagian 10 hukum Allah. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Mengasihi Allah. Hukum pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarang. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Saya hanya ambil intisarinya Bapak Ibu. Nah, kemudian mengasihi manusia. Hormati ayahmu ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Intisari 10 hukum Allah pembagiannya seperti ini. Jadi jelas ya? 2 bagian. 10 hukum Allah. Selanjutnya, dari 10 hukum Allah inilah dikembangkan secara rinci menjadi poin-poin secara jelas oleh kurang lebih 40 penulis dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Tujuannya agar 10 hukum Allah itu dapat diaplikasikan dan dijalankan oleh seluruh umat manusia. Karena 10 hukum Allah itu masih biangnya, masih intinya. Misalnya, jangan membunuh. Nah, itu kan harus ada penjelasan, Bapak Ibu. Kalau jangan membunuh, gimana kalau Anda menjadi seorang tentara? Bapak Ibu, gimana? Kalau nggak ada penjelasan, betul? Sehingga Anda ketika jadi tentara, hanya 2 kemungkinan. Waktu perang, membunuh atau dibunuh. Kalau Anda pegang 10 hukum Allah, Anda nggak akan bisa jadi tentara. Nah, kalau 10 hukum Allah diterapkan di semua negara, terutama negara Kristen, maka negara Kristen itu nggak akan ada tentara di sana. Karena nggak boleh membunuh. Nah, itu harus ada penguraian, harus ada penjelasan lebih rinci. Karena ini dari Tuhan semua manusia. Begini loh Bapak Ibu, 10 hukum Allah. Banyak pendeta mengatakan itu hukum Taurat. 10 hukum Allah itu hanya untuk orang Yahudi. Betulkah itu? Salah besar. 10 hukum Allah bukan hukum Taurat. Tapi ketika ini tulisan Allah, hukum Taurat ditulis Musa, 10 hukum Allah ditulis Allah. 2 hal yang berbeda dan terpisah. Nah, ketika Musa menulis kitab Taurat, dia copy paste isi 10 hukum Allah. Tapi 10 hukum Allah waktu di copy paste, hukumnya masih tetap ada berupa 2 lempengan batu, berbeda dan terpisah. Hanya copy paste. Karena itu, jangan sampai kita katakan 10 hukum Allah itu hukum Taurat. Enggak, berdiri sendiri. Cara menyimpannya saja sudah beda. 10 hukum Allah dalam 2 lempengan batu disimpan di dalam tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian Allah ada 3 buah benda. Mana yang pernah dimakan 40 tahun di padang gurun. Yang kedua tongkat Harun yang pernah bertunas. Dan 10 hukum Allah. Itu disimpan dalam tabut. Sedangkan kitab Taurat, 5 kitab yang ditulis Musa tidak ditaruh di dalam tabut. Taruh di samping tabut. Cara taruhnya saja sudah beda Bapak Ibu. Berbeda. Karena itu 10 hukum Allah bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya hukum Taurat, tapi untuk semua umat manusia. Karena yang menulis itu adalah Tuhan dari semua manusia. Saya ulangi, 10 hukum Allah untuk semua manusia. Karena yang menulis itu Tuhan. Kecuali kalau Anda tidak mengakui Tuhan yang menciptakan langit bumi, yang menulis 10 hukum Allah, Anda tidak mengakui, berarti Anda salah menyembah Tuhan. Karena dia itu Tuhan untuk semua manusia. Kita lihat Tuhan untuk semua manusia. Siapakah Tuhan atas semua manusia itu? Siapa dia Bapak Ibu? Tidak lain Yesus Kristus. Mungkin Anda akan bingung. Kok bisa ya? Kita lihat dasar ayatnya dulu. Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua manusia.
Kisah Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Perhatikan kalimat Allah tidak membedakan orang. Ayat 35, 36, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang telah memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Perhatikan kalimat, Allah tidak membedakan orang. Karena semua manusia ciptaan Allah kok. Dimulai dari Adam dan Hawa. Kecuali kalau Anda tidak mengakui Adam dan Hawa itu adalah nenek moyang Anda. Kalau begitu nenek moyang Anda siapa? Apakah dari teori evolusi? Si monyet, si simpanse, atau King Kong? Kalau Anda masih mengakui Adam dan Hawa sebagai nenek moyang, maka sang pencipta dari nenek moyang kita adalah Allah. Dia nggak bedakan orang manapun. Nah, yang alam akhirnya membeda-bedakan ada umat pilihan dan bukan karena tidak mengamalkan kebenaran. Karena di sini dikatakan dari bangsa manapun untuk diakui sebagai milik Tuhan harus mengamalkan kebenaran. Sekalipun bangsa Israel, bangsa pilihan, ketika mereka tidak mengamalkan kebenaran, disingkirkan oleh Tuhan. Maka bangsa Israel banyak sekali yang dihukum oleh Tuhan. Di padang gurun, dari 2 juta orang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, yang sampai ke tanah Kanaan sisa 2 orang. Padahal mereka umat pilihan. Tuhan sikat, Tuhan hajar. Karena apa? Tidak taat pada firman Tuhan. Nah, lalu siapakah Tuhan dari semua orang? Yesus Kristus. Jadi, Yesus itu bukan Tuhan orang Kristen. Yesus Kristus itu bukan Tuhan orang Yahudi. Yesus Kristus bukan Tuhan kelompok orang tertentu. Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Semua penduduk bumi. Kalau begitu, Anda harus percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas semua orang itu. Karena itu, Yesus Kristus sebagai Tuhan semua bangsa di dunia menjelaskan bahwa intisari dari firman Tuhan atau Alkitab hanya menekankan 2 unsur, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Sama nggak dengan isi 10 hukum Allah? Sama persis. Karena memang 10 hukum Allah itu biangnya, 10 hukum Allah itu intisarinya. Maka Yesus kembali menegaskan intisari dari 10 hukum Allah adalah mengasihi Allah dan sesama manusia. Dan intisari dari seluruh kitab suci adalah mengasihi Allah dan sesama manusia. Karena seluruh kitab suci, 66 kitab, itu adalah pengembangan dari 10 hukum Allah. Kita coba baca dulu Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40 tentang intisari dari Alkitab itu. Matius 22 36 sampai 40. Ayat 36, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi orang ini ingin tahu intisari dari hukum Taurat. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, Yesus tekankan hukum Taurat dan kitab para nabi mengacu pada perjanjian lama. Intisari dari kitab suci perjanjian lama itu hanya ada 2, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Sama nggak dengan yang saya jelaskan tentang isi 10 hukum Allah? Sama persis. Lalu kenapa kitab suci perjanjian baru tidak disinggung Tuhan? Karena saat itu belum ditulis. Jadi Yesus nggak mungkin menyinggung kitab suci perjanjian baru. Maka yang disinggung adalah kitab suci perjanjian lama. Tapi kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru itu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perjanjian lama baru itu memperjelas. Karena perjanjian lama itu banyak nubuat, banyak simbol-simbol. Nah, itu diperjelas di dalam perjanjian baru. Nubuat perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Makanya Yesus katakan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, itu tergenapi di perjanjian baru. Maka setelah tergenapi, terwujud, maka para penulis kitab perjanjian baru, terutama Paulus, menuliskannya supaya bisa menjadi pegangan bagi umat Kristen di seluruh dunia. Kita lihat Alkitab.
Alkitab kita terbagi dua, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Intisari dari Alkitab itu adalah 10 hukum Allah. Nah, mengasihi Allah, tadi kita sudah baca nih. Oke, 4 hukum. Nah, mengasihi sesama manusia, ada 6 hukum. Oke, itulah intisari dari Alkitab. Yang sebenarnya itu adalah pengembang dari 10 hukum Allah. Pertanyaan mendasar dan sangat penting bagi kita untuk kita renungkan, kita pahami adalah apakah 10 hukum Allah itu hanya diperuntukkan bagi bangsa Yahudi? Ya, apakah untuk orang Yahudi? Kalau Anda mengatakan ya, 10 hukum Allah itu hukum Taurat dan 10 hukum Allah itu untuk orang Yahudi, kalau pendeta menjawab demikian, Anda coba renung, Anda berada di dalam masalah besar dan maaf kata, saya katakan Anda tersesat. Karena apa? Betulkah 10 hukum Allah itu untuk orang Yahudi? Coba dalami deh. Coba dalami. Kita lihat kembali. Coba baca lebih jelas, cermati. Apakah 10 hukum Allah itu hanya untuk bangsa Yahudi saja? Nih, saya munculkan kembali 10 hukum Allah. Lalu, dari 10 hukum Allah tadi kan sudah dikatakan mengasihi Allah, mengasihi manusia. Apakah itu hanya untuk orang Yahudi? Anda tidak perlu jalankan? Tidak perlu mengasihi Allah, tidak perlu mengasihi sesama manusia? Bapak Ibu? Dan lalu banyak pendeta berkata, betul Pak Nathan, makanya sekarang kami tidak jalankan 10 hukum Allah, karena kami sudah ambil intisarinya mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Bapak Ibu, cara Anda mengasihi Allah itu seperti apa? Ketaat. Yesus katakan di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, kalau ayat 21, kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Cara atau wujud kita mengasihi adalah taat pada perintah Tuhan. Lihat di sini. Apakah ini untuk orang Yahudi? Nah, kalau Anda katakan 10 hukum Allah hanya untuk orang Yahudi, sama saja Anda akan mengatakan orang Kristen boleh membunuh, boleh berzina, boleh mencuri, boleh berdusta. Karena ini hanya untuk orang Yahudi. Kacau nggak dokter ini demikian? Sesat nggak? Sesat. Artinya, yang namanya tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, segala itu untuk semua negara. Maaf kata nih, termasuk negara ateis. Okay? Negara ateis, negara yang tidak percaya akan Tuhan, negara yang tidak percaya akan hukuman neraka, tidak percaya adanya dosa-dosa dan sebagainya. Itu pun mereka masih mengajarkan hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10. Betul? Kalau tidak percaya, tanya saja Kim Jong-un. Negara yang ateis. Kalau Anda di Korea Selatan, Korea Utara, ketangkep Anda baca Alkitab, matamu bisa dicungkil, Anda bisa dibunuh. Betapa mengerikannya, betul? Tapi di dalam hukum negara mereka, bukankah tertulis, anak tetap harus menghormati orang tua? Bagaimana Kim Jong-un itu sangat menghormati orang tua, sampai menggerakkan seluruh rakyat untuk menghormati, mengkultuskan orang tuanya? Lalu, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina. Semua undang-undang negara itu tercatat. Sehingga 10 hukum Allah itu untuk segala bangsa. Bukan hanya untuk orang Yahudi. Karena bersifat universal. Nah, hanya negara ateis saja yang tidak mengakui hukum pertama sampai hukum yang keempat. Oke? Karena mereka nggak percaya Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan negara yang percaya Tuhan? Nah, hukum yang pertama sampai hukum yang keempat mungkin mereka salah. Jangan ada padamu Allah lain. Berarti mereka salah sembah Allah. Bukan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub yang mereka sembah, tapi Allah yang lain. Jangan membuat bagimu patung. Kenapa mereka membuat patung? Karena tidak memahami kebenaran. Lalu ingat dan kuduskan hari Sabat. Karena mereka kan bukan orang Kristen. Lalu kalau Anda sebagai orang Kristen yang pegang Alkitab tidak menguduskan hari Sabat, artinya Anda sama saja dengan agama lain yang punya kitab suci sendiri, betul? Bagaimana cara dan bukti bahwa kita mengasihi Allah? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jelas kan? Kalau engkau mengasihi Allah, engkau akan turuti perintah Allah. Lalu ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, perintah Tuhan mana yang harus kita jalankan? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kan jelas. Jadi kalau seorang pendeta mengatakan aku mengasihi Allah,
Seorang umat Kristen mengatakan, aku mengasihi Allah, tapi tidak taat menguruskan hari Sabat, sama saja nol. Bohong. Karena Tuhan jelas perintahkan, ingat loh, tidak boleh dilupakan, kuduskan loh, harus dijalankan. Artinya hari Sabat tetap harus menjadi hari ibadah yang sudah ditetapkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda orang Kristen tidak menguduskan hari Sabat, berarti Anda hanya memegang 9 hukum dari 10 hukum Allah. Benarkah? Karena itu pada tak bisa dipisahkan. 10 hukum Allah tidak bisa comot satu hukum. Hukum yang keempat dibuang, lalu 9 hukum Anda taati. Nggak bisa. Bapak Ibu, jadi inti sari itu poin-poin jelas. Misalnya, Anda tidak membunuh, tidak berzina, kan luas. Nah, itu diuraikan di kitab-kitab lain, termasuk hari Sabat. Cara memegang hari Sabat seperti apa? Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagai umat Kristen yang taat dan mengakui Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru sebagai firman Tuhan, Anda tidak boleh pura-pura tahu dan tidak mengerti bahwa di dalam 10 hukum Allah itu memuat hukum yang keempat tentang hari Sabat, yang berbunyi, ingatlah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Anda tidak boleh alasan nggak ngerti atau pura-pura nggak mengerti atau nggak mau tahu. Sedangkan 10 hukum Allah itu tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nggak bisa. Dari 10 hukum Allah, Anda comot satu, dibuang hukum yang keempat, yang ke-9 hukum lain saya taati. Nggak bisa begitu, Bapak Ibu. Karena 10 hukum Allah adalah kesatuan hukum. Kesatuan hukum. Lalu apa yang dimaksud dengan kesatuan hukum itu? Maksudnya adalah hukum itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu satu kesatuan, satu paket. Maka di dunia ini kan ada yang namanya kesatuan-kesatuan. Misalnya paket hemat. Yang namanya paket hemat kan beberapa item. Kemudian makanan ada paket di Kentucky, di McD paket hemat, ataupun kalau kita online pun ada paket hemat. Nah, kemudian di Jakarta ada jalan yang disebut 3-in-1 sebelum diperlakukan ganjil genap 3-in-1. Artinya harus ada 3 orang di dalam mobil itu. Kalau ada 1 orang yang kurang, tetap Anda kena. Makanya waktu 3-in-1 itu berjalan, ada yang nakal. Jadi patung manusia dilengkapi kacamata, dipakai jas, ditaruh di belakang mobil dia. Jadi polisi kan lewat dan kacanya agak gelap, polisi pikir oh ada 3 orang, padahal itu salah satunya boneka manusia. Itu kan pintar-pintarnya. Kenapa Anda akal ini demikian? Karena memang Anda harus genapi. Sama juga Alkitab juga ada paket Tritunggal. Ini kan paket. Apakah Anda bisa pisahkan Bapa, Anak, Roh Kudus? Kan satu kesatuan yang tidak terpisah. Demikian pula 10 hukum Allah. Mentaati 9 hukum tetapi melanggar 1 berarti Anda menjadi pelanggar hukum juga dan tetap kena sanksi. Saya akan berikan contoh tentang kesatuan hukum. Perhatikan di sini. Saya akan munculkan 10 rambu lalu lintas. Anda tahu nggak rambu-rambu apa ini, Bapak Ibu? Saya berikan waktu paling lama 1 menit. Tahu nggak isi rambu-rambu ini apa? Kalau Anda tidak tahu, berarti SIM tembak. Betul nggak? Kalau SIM uji, pasti Anda tahu dong. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda tidak tahu, ketika Anda langgar, kena tangkap nggak? Kena. Artinya mau tidak mau, Anda harus cari tahu. Sama juga hari Sabat. Saya nggak ngerti Pak hari Sabat. Harus cari tahu. Oke, kita lihat arti rambu-rambu ini. Yang pertama, dilarang masuk. Ya, kalau ada ketemu simbol demikian, berarti nggak boleh masuk. Biasa itu ada di pintu-pintu pabrik, mau masuk pabrik ada tulisan. Jadi nggak boleh sembarang orang masuk. Atau kantor, atau ruang tertentu. Yang kedua adalah ditutup untuk semua kendaraan dari 2 arah. Yang ketiga, dilarang berhenti atau tidak boleh stop. Yang keempat, dilarang parkir. Yang kelima, dilarang putar balik. Oke, sampai 10 rambu-rambu ini. Nah, 10 rambu-rambu. Kalau Bapak Ibu, katakanlah dari rumah mau ke gereja, Anda ketemu ada 10 rambu lalu lintas,
lalu Anda melanggar satu rambu-rambu. Katakanlah rambu-rambu Anda langgar itu adalah rambu-rambu keempat, dilarang parkir. Biasa dilarang parkir itu di jalan protokol yang ramai, nggak boleh sembarang parkir. Coba lihat di Sudirman, itu banyak tanda-tanda. Atau dekat lampu merah. Dekat lampu merah, itu adalah simbol itu. Nggak boleh parkir. Nah, kalau Anda langgar, kena nggak? Bisakah Anda berkata pada Pak Polisi, Pak Polisi, saya itu dari rumah ke gereja ketemu 10 rambu lalu lintas. Nah, saya hanya langgar satu, kompromi dong. Apakah bisa lolos? Apakah polisi akan kompromi? Kalau polisi yang menegakkan menegakkan peraturan, dia tidak akan peduli. Anda kena tilang. Anda harus disidang untuk dapatkan kembali STNK. Anda harus bayar denda. Kan seperti itu. Nah, dari sini kita perbandingkan. Jika salah satu dari 10 rambu lalu lintas itu kita langgar, kena tilang polisi, akan kena sanksi atau hukuman. Lalu bagaimana jika salah satu dari 10 hukum Allah itu Anda langgar? Nah, saya munculkan ini 10 hukum ini. 10 hukum. Dari 10 hukum Anda taati. Hukum pertama, kedua, ketiga. Nah, hukum yang keempat Anda lewati. Hukum yang kelima sampai 10 Anda taati. Kira-kira apa yang terjadi? Anda nggak akan bisa lolos. Tuhan tetap akan mengejar Anda karena sudah melanggar hukum yang keempat. Isi dari hukum yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Anda tidak bisa kabur. Karena 10 hukum Allah itu kesatuan hukum yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Setiap hukum dalam 10 hukum Allah itu menduduki posisi yang sama. Melanggar satu berarti telah melanggar semuanya. Betapa mengerikan pelanggaran seperti itu. Bapak Ibu, inilah hukum Tuhan. Hukum dunia. Dari 10 rambu lalu lintas Anda langgar satu, maka Anda kena tilang satu itu. Kalau Anda langgar 2, maka Anda kena tilang 2 rambu lalu lintas. Makanya di dalam hukum negara itu ada yang namanya pasal berlapis. Oke, misalnya pasal berlapis. Seorang laki-laki memperkosa seorang wanita, setelah diperkosa lalu dibunuh. Nah, ini kan 2 kasus. Engkau perkosa, sudah 1 kasus, engkau bunuh kasus. Inilah pasal berlapis. Oke? Tapi kalau Anda hanya perkosa, tidak membunuh, maka kasus perkosaannya yang dipermasalahkan, yang disidang, betul? Tapi 10 hukum Allah itu nggak begitu. 10 hukum Allah Anda langgar 1, dianggap melanggar semuanya. 1 kena 10. Kena semua. Wah, mengerikan kan? Coba lihat apa yang dijelaskan oleh penulis kitab ini. Penulis kitab Yakobus. 10 rambu lalu lintas Anda langgar 1, harusnya dihukum hanya 1 pelanggaran. Itu hukum dunia. Sedangkan hukum Tuhan, 10 hukum Allah Anda langgar 1, maka Anda dianggap melanggar semuanya. Kenapa ada aturan demikian berat, demikian keras? Karena 10 hukum Allah itu diukir oleh jari Allah sendiri. Manusia tidak boleh kutak-katik. Manusia tidak boleh main-main. Ketika Anda menghormati 10 hukum Allah, Anda menghormati penulis 10 hukum Allah. Ketika Anda berani melanggar isi 10 hukum Allah, Anda sudah melawan penulis dari 10 hukum Allah, yaitu Allah sendiri. Mengerikan loh Bapak Ibu. Mengerikan. Kita coba lihat. 10 rambu lalu lintas, 10 hukum ini Anda taati ini. 9, tapi melanggar hukum yang keempat. Apa yang terjadi? Lihat Yakobus. Yakobus pasal yang kedua 10-11. Bapak Ibu, supaya ayat ini berkesan dan juga Anda tangkap dengan baik. Bagaimana kalau kita baca sama-sama? Mungkin saya tidak bisa melihat Anda baca, tapi saya ingin mengajak Anda membaca sama-sama dengan saya. Kita baca sama-sama ya. Sudah di layar. 1, 2, 3. Yakobus 2 ayat 10-11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Bapak Ibu perhatikan, betul? Inilah yang saya sebut kesatuan hukum. Anda langgar 1, Anda dianggap melanggar semuanya. Karena di sini dikatakan jangan berzina, jangan membunuh. Artinya begini loh.
Engkau tidak berzina, engkau tidak membunuh, engkau tidak mencuri, engkau tidak berdosa, tapi engkau melanggar hari Sabat. Artinya engkau sudah langgar 10 hukum Allah. Mengerikan kan? Jadi banyak pendeta tanpa disadari membuat jemaat yang membunuh, mencuri, berzina secara tidak langsung. Menangkap nggak? Karena itu, maaf kata nih Pak pendeta-pendeta, pendeta-pendeti, Anda sudah membuat jemaat Anda itu membunuh, mencuri, berzina sebagainya. Karena Anda tidak ajarkan dengan baik 10 hukum Allah. Anda tidak ajarkan tentang hari Sabat. Sadar nggak betapa mengerikannya hukuman kita untuk pendeta-pendeta? Hari Sabat adalah hukum yang keempat dari 10 hukum Allah. Jika Anda mentaati 9 hukum tetapi mengabaikan hari Sabat, Anda bukan hanya melanggar satu hukum, tetapi Anda melanggar semuanya. Nggak bisa lari. Bagaimana Bapak Ibu? Berat ya jadi pendeta? Kalau jadi pendeta-pendetaan gampang. Nggak penting kebenaran. Tapi kalau Anda benar-benar ingin jadi hamba Tuhan, berat. Sangat berat karena tak harus taati di sini. Apakah ini hukum Taurat? Apakah ini hanya untuk orang Israel? Enggak, untuk semua orang. 10 hukum Allah itu hanya ada 2 hukum yang bersifat aktif. Sedangkan ada 8 hukum yang bersifat pasif. Perhatikan di sini, 2 hukum aktif dan 8 hukum pasif. Apa yang dimaksud hukum yang aktif dan pasif? Hukum yang bersifat aktif artinya harus dilaksanakan, harus dijalankan. Sedangkan hukum yang bersifat pasif itu tinggal dihindari atau dijauhi. Saya akan munculkan kembali isi 10 hukum Allah dan Anda perhatikan mana yang hukum aktif dan mana hukum yang pasif. Supaya Anda tahu apakah 10 hukum Allah itu masih harus dijalankan atau tidak. Kita lihat. Lihat kembali, inilah isi 10 hukum Allah. Nah, ketemu nggak Bapak Ibu? Hukum yang bersifat pasif itu yang mana? 8 hukum yang bersifat pasif. Sudah ketemu? Yang bersifat pasif adalah yang saya cetak warna merah. Dan ada kata jangan di depannya. Jangan, jangan, hukum 1 sampai 3. Lalu hukum yang ke-6 sampai 10, jangan. Ada 8 kali jangan ditegaskan di sini. Ini hukum yang bersifat pasif. Artinya Anda tidak tinggal menjauhi. Misalnya, jangan berzina, Anda tidak berzina. Jangan mencuri, Anda tidak lakukan mencuri. Anda tidak mencuri. Nah, Anda sudah jalankan. Oke, itu pasif. Jadi ketika engkau tidak mencuri, artinya engkau sudah mentaati firman Tuhan. Gitu loh. Walaupun Anda tuh bersifat pasif, menjauhi saja. Tapi ada 2 hukum yang bersifat aktif, artinya harus dilakukan. Yang hukum keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Aktif. Jadi Anda tidak bisa berkata, oh saya nggak ibadah hari Minggu, nggak ibadah hari Sabat. Berarti Anda tidak aktif melakukan perintah hukum yang keempat. Nah, hukum yang aktif kedua adalah hukum yang kelima, hormati ayahmu ibumu. Apakah Anda tidak lakukan? Berarti Anda anak yang tidak berbakti, Anda melanggar 10 hukum Allah. Kenapa? Hukum yang aktif, hukum yang kelima Anda lakukan. Semua gereja mengajarkan berhormati orang tuamu, hormati ayahmu, ibumu, berbakti pada orang tuamu. Bahkan saya kenal ada satu gereja yang setiap tahun itu ada 1 kali ibadah penghormatan orang tua. Jadi di hari ibadah penghormatan orang tua itu semua anak cucu disuruh berkumpul, ikut beribadah di sana. Itu saya katakan bagus. Bagus. Karena itu saya juga rindu. Suatu hari gereja yang saya pimpin, saya akan terapkan juga ada 1 tahun sekali hari penghormatan orang tua. Nah, gereja tersebut itu melakukan penghormatan kepada orang tua itu dekat Imlek. Jadi setelah Imlek, nah biasa 2 minggu atau 1 bulan sudah Imlek. Nah, mereka itu ada perayaan menghormati orang tua. Ibadah penghormatan orang tua. Jadi, anak cucu mantu mau kasih angpau ke orang tua, boleh, nggak apa-apa. Mau kasih bingkisan, boleh. Dan uniknya, gereja yang ada penghormatan orang tua, ternyata ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu. Itu mereka jalankan. Bapak Ibu, inilah hukum yang aktif. Perlu Anda ketahui,
bahwa 10 hukum Allah itu ditulis sampai 2 kali oleh jari Allah sendiri di Gunung Sinai. Nah, kenapa ini penting? Berarti ini masalah serius. Kalau Alkitab sampai ditulis 2 kali, firman Tuhan ditulis sampai 2 kali, artinya itu amat sangat penting. Kenapa bisa sampai 2 kali ditulis oleh Allah, 10 hukum Allah itu? Nah, kita akan lihat, pelajari sejarahnya. Bagaimana penyebabnya. Sejarah penulisan 10 hukum Allah, pertama kali 10 hukum Allah itu ditulis lalu Allah menyuruh Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum, doa puasa untuk mengambil isi 10 hukum Allah. Setelah itu dia bawa turun tuh isi 10 hukum Allah. Teng, sampai ke bawah. Namun begitu turun dari Gunung Sinai 10 hukum Allah, di atas dengan 2 tangannya, bangsa Israel telah melakukan pelanggaran dan tidak tanggung-tanggung mereka langgar 2 hukum dari 10 hukum Allah. Isinya belum dibacakan, oke? Isinya belum dibacakan, mereka sudah langgar. Mengerikan kan? Dengan munculnya lembu emas. Jadi cerita begini, singkatnya nanti kita lihat ayatnya. Musa kan disuruh naik ke Gunung Sinai 40 hari 40 malam, sebulan lebih untuk ketemu Allah. Nah, dulu itu belum ada handphone. Jadi Harun dan Miriam atau pemimpin-pemimpin tua-tua Israel nggak bisa telepon. Musa kan, you masih hidup nggak bisa telepon. Jadi hanya nunggu saja. Dan nggak boleh diutus. Oke, kita utus 1-2 orang, cek Musa masih hidup. Nggak boleh. Karena yang boleh naik ketemu Tuhan itu hanya Musa. Yosua diizinkan mendampingi Musa, tapi hanya sampai setengah gunung. Dia nggak boleh naik lebih jauh. Hanya Musa seorang diri. Karena 40 hari, sebulan lebih mereka kehilangan figur pemimpin. Nah, mereka mulai resah. Gimana nih? Ya sudahlah, anggap saja Musa sudah mati. Sekarang kami ingin kembali ke Mesir. Karena orang yang memimpin kami dan menjanjikan kami akan ke tanah Kanan, ke tempat berlimpah susu dan madu, sudah mati. Kami nggak tahu, kehilangan arah. Dulu nggak ada Google Map. Mau kemana? Ya sudah. Lalu siapa yang layak memimpin mereka kembali? Mereka percaya harus dipimpin oleh dewa. Maka muncullah patung lembu emas. Lembu itu adalah salah satu dewa disembah oleh orang-orang Mesir sebagai dewa. Loh, batu kita lihat. Demi mendapatkan 10 hukum Allah itu, Musa naik ke Gunung Sinai dan berdoa puasa 40 hari 40 malam di sana. Akibatnya sekitar 2 juta umat Israel yang ditinggalkan di bawah gunung sebulan lebih di padang gurun kehilangan figur pemimpin utama. Akibatnya mereka memaksa Harun membuat patung anak lembu emas untuk memimpin mereka kembali ke Mesir. Kita lihat ayatnya. Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan untuk turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengemuruni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ayat 2, lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat 4, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikanlah mezbah di depan altar, di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Perhatikan di sini. Harun dipaksa untuk membuat sebuah Allah, sebuah dewa. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya Harun tahu nggak sih ini pelanggaran? Harun tahu nggak sih? Bisa ya, bisa tidak. Harun bisa saja tidak tahu. Karena mereka kan di Mesir itu sudah biasa menyembah berhala.
menyembah berbagai macam dewa-dewa. Harun juga hidup di Mesir. Dia juga nggak tahu bahwa itu adalah benda berhala. Oke, itu pertama. Nah, kalau Harun tidak tahu, berarti kan Harun sudah melanggar firman Tuhan. Walaupun dia tidak tahu loh. Makanya dibuatlah 10 hukum Allah. Nah, atau Harun tahu. Karena Harun kan sebelumnya sudah ketemu sama Musa cukup lama. Dan Musa pasti sudah jelaskan, oh Allah yang saya ketemu itu Allah, itu roh loh. Nggak boleh buat patung loh. Ya, karena waktu aku ketemu dengan Allah yang muncul di semak belukar yang tidak terbakar. Itu roh, bukan materi, bukan patung. Mungkin juga Musa sudah jelaskan. Tapi kenapa Harun masih lakukan? Karena Harun takut ditekan. Harun takut dihakimi, dibunuh oleh bangsa Israel. Jadi, peran seorang pemimpin itu sangat penting. Oke, kalau Harun saat itu tidak membuat patung, mungkin bangsa Israel itu nggak tersesat menyembah patung. Bisa saja. Jadi, seorang pendeta salah mengajarkan, dampaknya itu seluruh umat mengalami dampaknya. Isi dari 10 hukum Allah belum dibacakan oleh Musa. Namun bangsa Israel telah melanggar 2 hukum sekaligus. Dengan membuat anak lembu emas, mereka sudah melanggar hukum pertama dan hukum yang kedua. Kita lihat kembali isi dari 10 hukum Allah. Hukum yang pertama, Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah kan Allah lain muncul. Allah lembu emas. Lalu hukum yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah dan yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5, janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. 2 hukum langsung dilanggar sebelum dibacakan. Nah, ketika bangsa Israel telah menyembah anak lembu emas, Musa yang baru turun dari Gunung Sinai sangat marah. Sangat marah. Akhirnya 10 hukum Allah yang sedang dia bawa itu dibanting lalu dipecahkan. Berarti ada unsur kesengajaan Musa memecahkan. Karena Musa itu marah sekali. Belum gua bacakan isinya kalian sudah langgar. Nah, ekspresi kemarahan Musa itu adalah ekspresi kemarahan Allah. Ya sudah, kalau kalian merasa 10 hukum Allah tidak penting, gua banting, gua hancurkan saja. Tapi lewat Musa. Karena tidak ada catatan Allah marah pada Musa gara-gara menghancurkan 10 hukum Allah. Nggak ada. Berarti Tuhan pun setuju dengan tindakan Musa. Karena Musa mewakili hati dan perasaan Allah. Kalian sudah menduakan aku. Memunculkan Allah lain. Aku adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak keturunan ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Itu dia Bapak Ibu. Hancur. Dan Tuhan itu marah sekali. Tuhan tuh sudah mau bunuh seluruh bangsa Israel. Sampai Musa rengek-rengek lagi, mohon ampun kepada Tuhan. Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat di perkemahan dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya di kaki gunung itu. Perhatikan, ada unsur kesengajaan Musa hancurkan 10 hukum Allah. Padahal itu ditulis oleh jari Allah. Oke. Pembuatan ulang 10 hukum Allah. Setelah reda amarah Allah, akhirnya dia menyuruh Musa mengukir 2 lempengan yang baru. Seperti contoh semula yang sudah dipecahkan di kaki gunung Sinai. Setelah itu, Musa naik lagi ke gunung Sinai untuk diukir ulang oleh jari Allah. Jadi kalau yang pertama, Musa itu hanya tinggal terima. Lempengan batu Allah siapkan dan isinya Allah ukir yang diserahkan kepada Musa. Tapi kali ini, Musa sudah tahu modelnya seperti apa, lalu dia ukir lempengan itu, tapi masih kosong. Nggak ada isinya, lalu dia bawa naik ke Gunung Sinai lagi. Nah, di sana Allah ukir ulang 10 hukum Allah. 2 kali loh, bayangkan 10 hukum Allah itu diukir. Kita lihat Keluaran pasal 34 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Berarti kan yang mula-mula yang sudah hancur, Musa harus jadikan contoh. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Perhatikan, yang telah kau pecahkan. Berarti kan sudah hancur. Ayat yang kedua, bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu.
Ayat 4, lalu Musa memahat 2 loh batu dengan yang mula-mula, bangunlah ia pagi-pagi, naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh itu di tangannya. Jadi 2 kali ya. Bapak Ibu, sampai 2 kali 10 hukum Allah ditulis. Ini membuktikan bahwa 10 hukum Allah itu amat sangat penting di mata Allah. Maka tidak heran Yakobus menegaskan melanggar 1 dari 10 hukum Allah, Anda sudah melanggar 10-10-nya. Oke? Melanggar 1, melanggar 10. Kenapa nih? Itu amat sangat penting. Jangan main-main dengan 10 hukum Allah. Tapi hari ini pendeta main-main dengan 10 hukum Allah, khususnya hukum yang keempat. Oke? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Mungkin hidupmu sempurna, hidupmu tidak ada cacat, engkau tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri. Tapi gara-gara engkau tidak menguruskan hari Sabat, engkau sudah dianggap mencuri, membunuh, berzina, bersaksi dusta. Masuk neraka enggak? Masuk neraka. Nggak main-main Bapak Ibu. 10 hukum Allah bukan hanya ditulis 2 kali, namun juga dicatatkan Musa di dalam 2 kitab Taurat yang Musa tulis. Dicatatkan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 dan kitab Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 22. Kita lihat pencatatan Musa. Copy pastenya. Keluaran 20 dan Ulangan pasal 5. Nah, ini Keluaran pasal 20. Ulangan pasal 5 isinya sama. Ya, isinya sama karena memang copy paste. Jika 10 hukum Allah itu begitu penting di mata Tuhan, dan 10 hukum itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, maka hukum yang keempat yang sudah diabaikan mayoritas umat Kristen harus dipulihkan. Hukum yang keempat, Keluaran 28, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Tidak boleh hilang. Ingatlah artinya tidak boleh dilupakan. Kuduskanlah artinya harus dijalankan, harus ditaati. Jangan abaikan hukum yang keempat. Karena ketika engkau mengabaikan hukum yang keempat, engkau sudah melanggar semua dari isi 10 hukum Allah. Tuhan Yesus memberkati, selamat menguduskan hari Sabat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah disingkapkan betapa pentingnya kami mentaati 10 hukum Allah. Tapi sayang sekali Tuhan, mayoritas pendeta dan umat Kristen telah melanggar hukum yang keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Dan ternyata pelanggaran mereka tanpa mereka sadari, Yakobus sudah mengatakan bahwa melanggar 1 berarti melanggar semuanya. Itulah dosa terselubung, dosa yang kami lakukan tanpa kami sadari. Mungkin kami merasa aman karena tidak ada teguran langsung. Mungkin kami merasa aman karena tidak ada peringatan langsung dari Tuhan. Tapi mengacu pada Matius 7 ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Jika hari ini Tuhan berterus terang, kami bersyukur ketika kami tidak menguruskan hari Sabat, langsung engkau datang. Hei, kenapa tidak engkau kuduskan hari Sabatku? Tapi itulah satu tantangan bagi hamba-hamba Tuhan. Semoga melalui pengajaran sesi yang ke-11 ini, hamba-hamba Tuhan menyadari betapa pentingnya tetap menegakkan kembali 10 hukum Allah. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Terima kasih Tuhan, kepada hamba yang kecil ini engkau percayakan sebuah rahasia kebenaran untuk disampaikan kepada seluruh umat Kristen, terutama hamba-hamba Tuhan yang memimpin umatnya. Jangan sampai orang buta memimpin orang buta, dua-duanya jatuh ke dalam lubang. Terima kasih Tuhan, kau pimpin hambamu sampai kami bisa menyelesaikan 15 sesi dari pelajaran hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan, demikian doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan sebuah pujian lagu yang sangat bagus untuk direnungkan oleh hamba-hamba Tuhan, hamba yang baik dan setia. Kalau engkau menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia, engkau akan taat pada firman Tuhan. Sampai bertemu di lain kesempatan.
kehendak-Mu atas hidupku ini selamanya. Ku akan berjuang untuk memenuhi panggilan yang telah Engkau beri, sampai Kau mendapati ku hamba yang baik dan setia, layak menerima mahkota-Mu sampai selamanya. Ku akan berjuang untuk memenuhi panggilan yang telah Engkau beri, sampai Kau mendapati ku hamba yang baik dan setia, layak menerima mahkota-Mu sampai selamanya. Apapun kelelahan kita selama di dunia akan terhapuskan oleh sukacita selamanya saat Tuhan berkata, "Baik pekerjaan-Mu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu." Bagi Bapak Ibu yang mengikuti sekolah online, STT online, yaitu STT ITAI, Institut Teologi Ala Esa, setiap sesi pelajaran Sabat itu ada 10 pertanyaan yang wajib Anda jawab. Topik yang ke-11 dengan judul Hukum keempat yang telah diabaikan. Kita lihat pertanyaan pertama. Tuliskan apakah intisari dari seluruh isi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kedua, tuliskan minimal 2 teks ayat Alkitab bahwa 10 hukum Allah itu ditulis oleh jari Allah sendiri. 3, tuliskan garis besar isi dari 10 hukum Allah. Keempat, intisari dari 10 hukum Allah terbagi 2 bagian besar. Dan hukum berapa sampai hukum berapa dan apa dari kedua bagian itu. Kelima, Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua orang. Itu tertulis di mana? Tuhan Yesus menjelaskan intisari hukum Taurat dan kitab para nabi terbagi menjadi 2 bagian. Tuliskan di mana dan bagian apa saja. Keenam, apakah 10 hukum Allah itu hanya ditujukan untuk bangsa Yahudi saja? Jelaskan menurut pengertian dan pemahaman saudara. 7. 10 hukum Allah adalah kesatuan hukum. Jelaskan makna dari kesatuan hukum itu dan tuliskan teks ayat Alkitab tentang kesatuan hukum itu. 8. Dari 10 hukum Allah ada berapa hukum yang bersifat aktif dan yang bersifat pasif? Apa yang dimaksud bersifat aktif dan pasif? Hukum mana sajakah itu? Hukum manakah yang bersifat aktif?
9. Mengapa 10 hukum itu ditulis 2 kali oleh jari Allah? Pengajaran apa yang Anda tangkap dari hal ini? 10 hukum Allah disalin oleh Musa dalam 2 kitab. Tertulis di dalam kitab apa, pasal dan ayat berapa. Setelah Anda jawab ketik rapi kembali, kirim kembali lewat email di STT Itai. Tuhan Yesus berkati.